Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemajuan Doja. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh Qi Gathering Pill, dia tidak langsung mengkonsumsinya. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang saat dia dengan paksa menekan ketidaksabarannya dan membuat dirinya naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Xiao Yan tahu bahwa jika dia memulai proses untuk menjadi Douzhe dalam keadaannya saat ini, kemungkinan kegagalannya lebih dari 70%. Meskipun Yao Lao dapat dengan mudah membuat Qi Gathering Pill lainnya, Xiao Yan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat dengan mudah dihindari. Melihat Xiao Yan mampu menahan godaan untuk segera menembus level Douzhe, Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan rasa puas. Dengan ekspresi puas di wajahnya, tubuhnya bersinar saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam ring. Setelah menyelesaikan Qi Gathering Pill, kecepatan pelatihan Xiao Yan secara bertahap melambat menjadi ritme yang stabil. Setiap hari, dia melakukan 1 jam pelatihan Douqi sebelum pergi ke pegunungan di belakang Xiao Clan untuk melatih keterampilan Dounya. Jika dia punya waktu, Xiao Yan akan menemani Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutang. Secara keseluruhan, kehidupan santai yang sangat memuaskan. Ketika 5 hari kehidupan yang santai ini telah berlalu, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa dia berada di kondisi puncak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mencoba menjadi Douzhe. Di pegunungan di belakang perkebunan Xiao Clan, ada gua tersembunyi di bawah tebing. Gua ini memiliki lebar sekitar 1 meter dan telah dipilih secara khusus oleh Xiao Yan sebagai tempat latihannya. Di sisi lain tebing ada awan berkabut sementara lebih jauh di bawah kabut adalah barisan pegunungan binatang iblis, dipenuhi dengan banyak binatang buas. Di bawah tebing ada jurang yang sangat dalam sehingga Anda tidak bisa melihat kedalamannya. Satu-satunya pintu masuk ke gua itu adalah jalan setapak sempit yang telah disembunyikan oleh Xiao Yan menggunakan cabang dan batu. Jadi Xiao Yan sangat yakin bahwa jika dia memilih tempat ini untuk membuat terobosan, dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Perlahan menarik napas, Xiao Yan mengeluarkan botol giok. Memiringkan botol, pil hijau kebiruan meluncur. Menatap pil pengumpulan Qi yang mengkilap dan halus, senyum kecil terbentuk di wajah Xiao Yan. Dia sekali lagi menghirup aroma yang akan menenangkan hati seseorang. Menjilat bibirnya, Xiao Yan tanpa ragu memasukkan pil ke dalam mulutnya. Saat Qi Gathering Pill memasuki mulutnya, sensasi sedingin es bisa dirasakan menyebar dari mulutnya. Sepersekian detik kemudian, esensi energi murni hangat lukas mulai mentransfer dari mulutnya ke tubuhnya, menimbulkan sentakan keras dari tubuh Xiao Yan. Dengan wajah tenang, Xiao Yan menggunakan kedua tangannya untuk segera membentuk segel tangan yang menyerap Douqi. Nafasnya terus mereda saat Douqi di dalam tubuhnya menanggapi pikirannya dan mulai cepat kusut dengan esensi yang kuat dan murni dari pil untuk memperbaikinya dengan cepat. Di dalam gua kecil, udara yang awalnya tenang tiba-tiba naik saat garis putih Douziki berkumpul dari udara dan melonjak terus-menerus ke tubuh Xiao Yan. Menggigit bibirnya karena kesakitan, 2 energi bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit yang berasal dari saluran di seluruh tubuhnya. Untungnya, saluran Xiao Yan jauh lebih keras daripada saluran orang biasa dan oleh karena itu meskipun menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Di dalam tubuhnya, Douqi mengelilingi esensi energi hijau murni, dengan cepat menyempurnakannya. Energi hijau terus-menerus diubah menjadi Douqi putih dan dengan Douqi yang baru dibentuk untuk mendorong proses tersebut, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan dengan cepat berkembang ke titik di mana ia bisa terlihat tumbuh dengan mata telanjang. Meskipun esensi murni dari pil disempurnakan tanpa henti, esensi terus mengalir tanpa henti. Setiap kali Douqi berhasil memurnikan sejumlah esensi, kumpulan energi hijau baru dan lebih besar akan mengalir ke depan. Dengan kedua Douqi disempurnakan di dalam tubuhnya dan diserap dari luar, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap mengisi sebagian besar saluran tubuhnya. Seperti sebelumnya, proses pemurnian terus berlanjut. Ketika esensi pil akhirnya mulai berkurang, Xiao Yan yang mabuk karena pertumbuhan kekuatannya yang cepat tiba-tiba menyadari bahwa Douqi di tubuhnya telah membengkak ke titik kritis dan tidak bisa lagi ditingkatkan. Peningkatan Douqi menyebabkan saluran Xiao Yan berkedut saat sudut mulut Xiao Yan terbelah sebagai respons terhadap gelombang rasa sakit yang hebat. Cepat! Pedakan Topendo Chi.
sebelum meledak. Teriakan Yao Lao seperti guntur, meledak di hati Xiao Yan. Menghirup udara dingin yang dalam, segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah dalam sekejap pemahaman. Menyentuh ibu jari dan jari tengahnya di tempat yang sama, ke-10 jari di tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Xiao Yan telah mengambil langkah ini bertahun-tahun sebelumnya dan karena itu ketika dia menggunakannya sekali lagi, itu mengalir seperti air, halus dan tidak terpengaruh. Setelah perubahan segel tangan, douki yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba membanjiri ke bawah di bawah kekuatan mengisap yang liar dan ganas dari perut. Ketika semua douki berkumpul di area perut, douki putih mulai berubah menjadi warna putih susu. Cepat kompres douki. Gunakan persepsi jiwa Anda untuk memampatkannya. Jika douki gagal dipadatkan menjadi topan, Anda akan sekali lagi turun ke 8 Duan Qi. Teriakan Yao Lao bergema sekali lagi di hati Xiao Yan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan memusatkan pikirannya pada tugas itu. Dalam sekejap, persepsi jiwanya yang luar biasa menguasai douki. Kompresi cepat dimulai. Dou Ziki putih susu menolak bimbingan persepsi jiwa, dengan keras berputar-putar. Meskipun perlawanan sama sekali tidak lemah, persepsi jiwa Xiao Yan telah mengejutkan bahkan Yao Lao. Jadi perlawanan douki mirip dengan belalang sembah yang mencoba memblokir mobil, hanya sedikit melawan sebelum dengan enggan menarik kembali. Ketika douki dikompresi hingga seukuran telapak tangan, ia membeku dan berhenti bergerak. Kompres lagi. Yao Lao bertezik. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan menutup matanya. Persepsi spiritual yang mengelilingi douki putih tiba-tiba memuncak dalam kekuatan sebelum menekan dengan kejam. Bang! Suara teredam ringan dengan tenang terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah ini, perlawanan dari douki akhirnya menghilang, meninggalkan Xiao Yan yang terkuras. Desahan berat keluar saat Xiao Yan jatuh tak berdaya ke tanah, dadanya naik dan turun dengan cepat karena kelelahan. Saat dia berbaring di lantai gua yang dingin, Xiao Yan sekali lagi mengalami energi melimpah yang tidak dia rasakan selama 4 tahun. Senyuman melayang di bibirnya, semakin lebar dan lebar sampai akhirnya menjadi tawa kecil, tawa yang hangat, tawa yang melolong. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.